Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, video hari ini guys, saya mempunyai beberapa hal yang sangat menarik yang pengen saya bahas dan menurut saya volatilitas akan segera hadir di market. Melanjutkan apa yang kita kemarin bahas, setelah ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa volatility harusnya segera akan datang, hari ini kita akan lihat dari sisi yang berbeda. Kenapa menurut saya memang volatility tidak akan lama lagi, harusnya akan segera datang ke market, tidak hanya di stock market, tapi juga di cryptocurrency. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dulu dari coin market cap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,1 triliun dolar atau turun sekitar 1,75%. Nah, secara overall di top 10 kita melihat semuanya merah dan penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, secara overall kita melihat market terkoreksi dalam 24 jam terakhir. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk langsung ke berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama guys, kita sudah akan masuk ke weekend seperti yang kita sudah bahas di video 2 hari yang lalu bahwa menjelang weekend ini kita harusnya akan melihat volatility start kembali meningkat. Kenapa? Karena diawali hari ini, malam hari nanti kita akan melihat data GDP dari Amerika Serikat itu dirilis. Spesifiknya itu di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan forecastnya adalah bahwa kita akan kembali melihat penurunan dari yang awalnya 2,6% menjadi 1,1%. Tentunya ideally gitu ya, kalau kita mau market dan juga mungkin crypto itu rally, kita mau melihat adanya pelemahan dari GDP. Kenapa? Karena ketika ada pelemahan GDP, tentunya itu menunjukkan sedikit banyak ada pelemahan atau pelambatan ekonomi di Amerika Serikat. Dan itu tentunya sekali lagi akan menjadi pertimbangan oleh The Fed untuk mungkin pausing rates atau cutting rates. Oke, nah selain itu juga keesokan harinya kita akan mendapatkan data Core PCE Price Index year on year. Tentunya ini juga akan menentukan sekali, banyak sekali tentunya akan menunggu juga data ini dirilis, dan forecastnya adalah kita masih akan stay di angka 4,6. Tapi ideally, sekali lagi, kalau kita mau melihat market rally, kita pengen melihat core PCE itu mengalami penurunan. Paling baiknya tentunya adalah penurunan yang signifikan, mungkin antara 0,3 atau 0,4%. Ya walaupun mungkin untuk sekarang forecastnya tidak seperti itu, tapi kita belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, biasa forecastnya juga tidak tepat. Gitu ya. Dan untuk core PCE price indexnya sendiri itu juga sama, kita akan melihat di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, tapi esok hari. Nah, sampai hari ini pun kenapa kita masih melihat market itu sepertinya ragu-ragu pengen bergerak gitu ya. Kalaupun ada pergerakan itu tidak terlalu signifikan karena semuanya masih menunggu berbagai data dan event yang akan kita lewati selama 2-3 minggu mendatang. Banyak sekali guys. Selain ada beberapa data yang tadi kita lihat, yang kedua juga soal debt ceiling di Amerika Serikat yang sampai sekarang belum ketemu resolusinya. Walaupun katanya sudah ada progress, tetapi belum ada deal yang dikeluarkan, sehingga ini kembali memicu semacam kontroversi. Apakah pada akhirnya US akan default? Karena katanya nih guys, katanya di awal bulan Juni, kalau misalnya sampai debt ceiling ini tidak dinaikkan, maka harusnya Amerika Serikat sudah tidak mempunyai lagi cash untuk dapat menjalankan pemerintahannya. Alias mereka harus menyatakan bankrupt, default. Selain debt ceiling, yang sampai sekarang juga masih simpang siur antara dinaikkan atau tidak, kita juga masih tentunya melihat para investor menunggu data-data ekonomi dari Amerika Serikat untuk menentukan gitu ya, kira-kira apakah The Fed masih akan memerlukan kenaikan suku bunga di bulan depan, ataukah mereka sudah akan melakukan pausing rates. Sekali lagi, 1 bulan yang lalu sebenarnya, dominan orang-orang itu merasa harusnya The Fed sudah akan menaikkan suku bunga untuk terakhir kalinya di bulan Mei saja.
alias bulan Juni dan seterusnya, mereka tidak akan menaikkan suku bunga lagi. Tetapi karena ada beberapa data terakhir yang kemudian muncul, disertai juga ada statement dari kakek Powell yang kemarin menyatakan bahwa mereka masih ragu-ragu, oke, dan mereka masih berpikiran gitu ya, apakah masih diperlukan kenaikan suku bunga berikutnya, sehingga kembali membuat orang-orang itu sekarang yang awalnya dominan merasa harusnya sudah selesai, sekarang mulai mungkin 50-50 lagi, ada yang sebagian merasa harusnya sudah selesai, ada sebagian lagi yang merasa harusnya kita masih akan melihat kenaikan suku bunga. Sehingga dalam beberapa waktu mendatang, terutama di 2-3 minggu mendatang, kita itu bakal melihat market itu mungkin bergeraknya agak sedikit liar gitu ya, karena soal debt ceiling, soal juga data-data terbaru di Amerika Serikat, yaitu adalah terutama data inflasi dan juga unemployment rate. Yang ketiga juga nanti di tanggal 14 Juni kita akan mendapatkan Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari Central Bank Amerika yang tentunya juga akan sangat dipantau oleh investor-investor di dunia. Jadi inilah kenapa alasannya sebenarnya beberapa waktu belakangan kita melihat market itu cenderung sideways karena semuanya belum pengen melakukan keputusan apapun. Semuanya masih kelihatannya pengen wait and see untuk resolusi beberapa hal yang tadi kita sampaikan. Mungkin mereka pengen ngelihat apakah debt ceiling bakal dinaikkan, mereka mau melihat data inflasi yang terbaru itu seperti apa, mereka juga mau tahu apa keputusan The Fed untuk Fed Interest Rate Decision berikutnya. Jadi buckle up guys, untuk 2-3 minggu ke depan, harusnya kita bakal melihat tontonan yang cukup menarik di market. Ya tentunya kita berharap rally ya, tapi ya itu harapan. Kita nggak boleh terlalu jumawa, nggak boleh overconfidence menyatakan bahwa kita pasti rally, nggak bisa seperti itu. Kita harus siap juga dengan senario apabila justru kita melihat market itu ngedump, baik di stock market maupun cryptocurrency. Dan bagi saya justru itu kembali sekali lagi saya jadikan sebagai tempat atau waktu untuk kembali menyerong. Kalau ternyata memang harga yang dikasih itu kembali menarik gitu ya. Ya walaupun terus melakukan dollar cost averaging, sekali lagi ketika saya melihat harganya lebih menarik daripada biasanya, maka jatah dollar cost averaging saya itu saya naikkan gitu guys. Jadi weighted dollar cost averaging. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang menurut saya bisa membuat market itu akan mengalami volatility yang cukup tinggi dalam beberapa minggu mendatang. Nah, sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin dan saya akan pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang ada nonton video saya kemarin, kita sudah membahas beberapa hal. Pertama, kita mendapatkan adanya fake out dari trendline di sini. Oke, ini sebenarnya adalah long setup bagi saya apabila breakout. Tapi kemudian kita membuat fake out dan kita justru drop. Dan saya sampaikan ke teman-teman semua apabila gitu ya, apabila kita sampai mampu untuk breakdown dari area trendline di sini, ini adalah berarti kita kemungkinan besar bakalan revisit ke area low terakhir yang berada di sekitaran 25.800-an. Dan kita sudah persis mendekati atau bahkan hampir menyentuh ke area tersebut dan sekarang kita mendapatkan sedikit bounce gitu. Tetapi bounce yang dihasilkan di sini saya rasa tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah setup gitu ya, karena sekali lagi guys, kalau saya pribadi akan memilih untuk menunggu di sidelines terlebih dahulu untuk sekarang gitu ya, kecuali kalian yang kemarin sudah sempat melakukan short di sini, oke, sesuai dengan skenario yang kemarin kita sampaikan. Kalau kalian short ketika dia breakdown trend lainnya, maka saran saya sudah secepatnya kalian menggeser stop loss-nya ke area entry. Tapi kalau misalnya kalian tidak sempat masuk ke setup manapun, untuk sekarang saya rasa belum ada setup baru yang bisa dimanfaatkan. Kecuali, sekali lagi, kecuali yang kita dapatkan berikutnya adalah kita kemudian breakdown. Oke. Kemudian kita membuat fake out dari sana dan membentuk inverse head and shoulder. Nah, ini adalah bagi saya sebuah peluang untuk kembali masuk ke arah long, dan kalau ini minimal kita targetkan kembali ke arah trendline. Jackpotnya apabila kalau kita sampai mampu breakout di atas area trendline besar di sini, maka kita bisa hold lebih panjang. Alasannya sesimpel karena pertama kita berarti sudah mampu menjebol area trendline besar di sini yang bisa jadi menandakan bahwa kita sudah menyelesaikan koreksi di sini. Dan yang kedua juga kita berarti memvalidasi potentially pattern double bottom di sini. Oke, yang neckline-nya juga berada kurang lebih di sekitaran area 27 ribuan.
Oke, jadi ini adalah bagi saya sebuah setup yang harusnya dari segi risk and reward bakalan cukup baik. Tetapi kalau misalnya hal tersebut tidak terjadi, alias kita tidak mendapatkan fake out seperti ini dan justru kita sell off disertai bearish continuation pattern, ya saya pribadi saya tidak akan mencari short setup gitu ya. Saya lebih berfokus sekali lagi sekarang untuk mencari long setup. Maka saya akan tunggu ke area trendline di sini. Dan ini adalah saat bagi saya juga untuk kembali mencari setup di sekitaran area 24.000 sampai 23.600-an. Ketika ada pertanda bahwa kita sudah melihat pelemahan momentum, kemudian ada pattern reversal di sini, maka ini adalah sebuah trade yang menurut saya RR-nya akan jauh lebih besar lagi. Ya tentunya datang dengan resiko juga. Resikonya apa? Resikonya kalau kita sampai jebol di bawah area ini, which is yang tidak saya harapkan sama sekali, karena kalau sampai ini terjadi, maka bagi saya ini membuka gerbang bagi Bitcoin untuk kembali drop di bawah area 20.000, atau bahkan kita bisa kembali membuat lower low yang baru. Oke, jadi ini adalah kedua setup utama yang sedang saya tunggu sekarang, antara kita membuat fake out atau kita kembali ke area trendline besar dulu sebelum saya masuk ke long. Atau senario yang berikutnya juga kita bisa melihat dia kembali rally, breakout, kemudian consolidate. Ini juga mungkin saya bisa manfaatkan untuk peluang untuk long. Oke, tetapi selain itu saya mungkin tidak akan melakukan apapun terlebih dahulu. Dan saya lebih memilih untuk tidak masuk ke market ketika saya merasa tidak nyaman gitu dengan setupnya. Dan untuk short saya rasa belum ada yang bisa saya manfaatkan di sini. Ya selain kalau misalnya teman-teman mungkin kemarin sempat short di sekitaran area di sini. Oke, ketika dia jebol dari trendline. Tapi kalau misalnya belum sempat, saya pribadi tidak menyarankan teman-teman untuk masuk ke arah short. Karena kalau misalnya kita lihat dari dollar index sekarang, itu sudah sangat mendekati area resistance trendline di sini. Yang bisa jadi berarti untuk short term kita sudah ketemu dengan local top di dollar index. Oke, kalaupun kita memang mau breakout, at least menurut saya akan ada semacam rejection dari sini, baru mungkin kita kalau mau breakout bisa breakout setelahnya. Tapi saya rasa dengan adanya koreksi di sini itu cukup gitu untuk bisa membuat Bitcoin juga ketemu dengan local bottomnya, dan at least kita akan mendapatkan semacam rebound, walaupun mungkin tidak langsung reversal ke arah atas, tapi at least mungkin semacam rebound ke atas, minimal kembali ke area trendline di sini. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.